Di dalam persoalan-persoalan ini, menukil dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Setidaknya kata Ustadz Adi Hidayat, ada 5 karakter tanda akhir zaman. Ya kalau 5 tanda ini muncul di antara sekian banyak tanda, kalau 5 tanda ini muncul, maka bersiaplah bahwa Anda berada di akhir zaman. Sekarang kita masuk yang kelima, yang terakhir. Kata Nabi, yang kelima itu, semakin terasa perperangan muncul di sana sini. Ghazawatut, akan terjadi terus perperangan. Satu tempat yang lain perang terus yang tiada henti. Gejolak yang tiada henti. Kalau kalian temukan itu kata Nabi, maka bersiaplah. Persiapkan Tina. Palestina, Israel. Israel, Turki. Israel, Yaman. Saudi Arabia tidak akur. Kemudian dengan Iran berkelahi. Amerika dengan beberapa negara. Di mana-mana perang. Suriah, penggulingan dan penaklukan sudah selesai. Kemudian Pakistan dan India, kita lihat Pak, konflik-konflik penyebabnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, man Allah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMN. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, begitu juga di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, kemudian juga dalam Sunan Abi Daud, ada pembahasan khusus judulnya fitan. Fitan itu artinya jamak daripada fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Fitnah. Di masa yang penuh fitnah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, di dalam kitab Armageddon dituliskan bahwa salah satu tanda datangnya akhir zaman adalah dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi, nubuwatnya Nabi, diangkatnya Nabi menjadi Nabi, dan meninggalnya Nabi masuk dalam salah satu tanda-tanda akhir zaman. Sehingga disadarkan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman. Ini kenapa bahasa nubuat yang disampaikan kepada Nabi tadi. Kok Nabi ini Nabi akhir zaman? Karena semua persoalan-persoalan itu yang kelak kata Nabi 1400 tahun yang lalu, apa yang disampaikan oleh Nabi menjadi sebuah bukti dan kenyataan. Barulah Nabi berkata di dalam hadis yang lain, taqarabuz zaman. Salah satu tanda akhir zaman itu, waktu itu semakin dekat. 1 tahun serasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 pekan. 1 pekan terasa 1 hari. Dan 1 hari itu tak terasa. Kok dah mau hari Ahad aja? Padahal baru hari Ahad yang kemarin. Ini bukan praduga.
Ini bukan prasangka, tapi memang kata Nabi, yataqarabuz zaman. Waktu itu akan terasa semakin dekat dan semakin cepat. Seolah-olah berjalan dengan cepat. Di dalam persoalan-persoalan ini, menukil dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Setidaknya kata Ustadz Adi Hidayat, ada 5 karakter tanda akhir zaman. Ya kalau 5 tanda ini muncul di antara sekian banyak tanda, kalau 5 tanda ini muncul, maka bersiaplah bahwa Anda berada di akhir zaman atau bukan di persoalan akhir zamannya. Kalau itu terjadi dalam 5 perkara, yang pertama, apa yang Anda buat, Anda bersikap seperti apa, dan Anda posisinya di mana, di tahun apa, seperti apa. Nah, ini poin penting yang untuk kita sampaikan. Ini bukan persoalan akhir zaman ya. Dan jangan cari tahu tentang akhir zaman, kapan datangnya waktunya, nggak usah cari tahu. Yang perlu kita cari tahu adalah, Anda harus seperti apa, berada di tahun seperti apa, kondisinya seperti apa sikap yang harus kita buat sebagai seorang mukmin. Karena kalau kita kaji tanggalnya, kalau kita kaji hadisnya, kejadian yang dikatakan oleh Nabi pasti akan terjadi. Tak bisa dihindarkan. Itu sudah pasti, Pak. Kata Nabi, kata Ustadz Adi Hidayat mencoba merangkum dari Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah itu dalam kitab, dalam bab Al-Fitan itu menjadi 5. Padahal banyak, tapi beliau dan perangkum jadi 5 setidaknya. Di dalam poin yang 5 tadi, ada satu pernyataan di dalam Al-Quran yang harus kita imani. Inna sa'ata atiyatun la raiba fih. Kiamat itu pasti datang tanpa ada keraguan. Hanya saja kita butuh tanda-tanda. Kenapa Allah turunkan tanda-tanda kiamat kepada kita? Biar kita ni siap. Biar kita ni bersiap. Tapi kalau tak bersiap bagaimana? Ada 2 kemungkinan. Mata 'alal kufri, amma 'alal musyrikin, amma 'alal munafiqin wal fasiqin. Mati dalam keadaan kafir atau musyrik, atau mati dalam keadaan munafik ataupun dalam keadaan fasik. Bapak Ibu tinggal finish. Mau mati dalam keadaan mana? Bergimatkah? Kufurkah? Fasikkah? Musyrikah? Munafikkah? Itu tergantung pada pilihan kita masing-masing. Di sinilah Bapak Ibu, kenapa penting kita mengkaji kondisi-kondisi akhir zaman agar kita bisa mempersiapkan. Yang pertama, dari 5 karakter yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat. Yang pertama, innallaha yaqbidul ilma intiza'an yattazi'u. Dicabutnya oleh Allah ilmu. Makna ini oleh para ulama hadis banyak, tidak satu. Bukan fisika hilang, kimia hilang, teknik hilang, kedokteran hilang, bukan. Yang dimaksud dengan yaqbidul ilma, dicabutnya ilmu oleh Allah itu biqabdil ulama, dengan mencabut orang alim, dimatikan satu demi satu. Dimatikan satu demi satu. Kita terjemahkan dulu perkataan biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu, bukan mencabut ilmu-ilmu itu, bukan. Bukan Allah hilangkan, bukan. Tapi yang Allah cabut adalah ulama, orang alim. Kata Imam Al-Ghazali, karakter orang alim itu, laisal alim bikasratir riwayati, walakinnal alim bikasratil khafiyah. Karakter orang alim itu bukan banyak baca buku, bukan banyak riwayat yang disampaikan, tapi seberapa takut dia dengan Allah.
ilmu digandeng dengan ketakwaan. Ilmu digandeng dengan ketakwaan. Bahasa sederhananya, ilmu dengan iman. Bukan ilmu sendiri, iman sendiri. Kita lihat, kita pisahkan satu-satu. Apa yang terjadi dan kita lihat faktanya. Ilmu tanpa iman. Banyak orang berilmu tidak beriman. Ilmu yang dia pakai untuk mendustakan orang. Ilmu yang dia pakai untuk mencari dunia dia. Kata Imam An-Nawawi, orang berilmu tanpa beriman, dia gunakan ilmu itu mencari dunia saja. Nah, kita ambil contoh. Banyak orang berilmu, tapi karena tidak punya iman, dia menipu orang dengan ilmunya. Seolah-olah karena orang yang tadi dianggap bodoh, dia berilmu, dia gunakan ilmu tadi manipulatif. Memanipulasi. Apa yang terjadi? Cari duit dengan ilmu. Lisan berilmu tapi tak berakhlak, tak beriman. Akhirnya yang dijual ilmunya. Satu. Yang kedua, orang beriman tanpa ilmu. Oh, ini bahaya. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada orang beribadah tanpa ilmu, itu masalah. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya, di akhir zaman itu nanti, di akhir zaman akan banyak bermunculan orang-orang seperti Walid. Walid nak Dewi. Bapak Ibu kan sering nonton tuh lewat tuh. Itu bukan cerita Pak. Itu bukan fiktif, nyata. Apalagi di negara Republik Indonesia ini Pak. Banyak aliran sesat itu banyak. Itu karena apa? Tidak punya ilmu, tidak punya iman juga. Atau kadang-kadang beribadah tanpa ada ilmunya. Orang beribadah tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Wa dal wa adal. Kita ambil contoh sederhana. Kalau dia beriman kepada Allah, atau maaf, kalau dia berilmu, maka ibadah yang dia lakukan pasti ada dasarnya, Pak. Pasti ada dasar. Sekarang mana dasarnya? Seorang pemimpin majelis laki-laki boleh mencium istri orang. Cari dalilnya, Pak. Kalau ada dalilnya kita lakukan sama-sama. Tidak ada, Pak. Jangankan hadisnya lemah, palsu pun tak ada. Karena hukumnya haram. Berpegangan tangan laki-laki dan perempuan saja haram. Loh kok ada aliran yang mengatasnamakan nama Tuhan Allah, keimanan, loh kok tak punya dalil, tak punya dasar, tak punya ilmu. Sesat dan menyesatkan. Ini saya kasih tahu, saya bocorkan sama Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, di salah satu daerah di Indonesia ini, ada kelompok sholat tanpa sehelai benang pun. Cari dalilnya. Jangan, tak usah yang sahih, yang palsu saja cari. Di mana dalilnya orang sholat tanpa sehelai benang pun? Coba bayangkan. Ini kalau kita kaji aliran sesat banyak apa? Kami dah berapa kali keliling itu tentang aliran sesat. Oh, banyak komentarnya itu Pak. Karena memang itu yang terjadi. Sesat dan menyesatkan. Dhalur wadat. Makanya perlu digandeng. Ilmu dengan iman ini harus. Orang berilmu tanpa iman bablas Pak. Bablas. Kata Nabi dalam hadis dekat Allah dalam Al-Quran begitu. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Orang berilmu tapi tak beriman, lisannya ini seolah-olah bisa atau mampu membuat orang lain terhipnotis dengan kalimat dia, dengan bahasa dia. Betul apa salah? Kita tengok. Wih, dia saja yang bergelar profesor, tidak sholat. Berarti tandanya itu ilmunya bagus. Tahu dia, itu yang diikut. Bergelar profesor mengatakan bahwa agama ini musuh negara. Di mana letaknya? Logikanya di mana?
profesor, bergelar, lulusan luar negeri, dia kata bahwa agama musuh negara. Itu kalau tak punya iman. Tapi unik ya, pengikutnya banyak. Kita ambil contoh, aliran sesat yang lain. Sebenarnya saya tak mau katakan ini aliran sesat, tapi bagian daripada kesesatan. Di mana ada kajian-kajian yang ada jogetnya, yang ada main rebananya, lebih penting jogetnya daripada kajiannya. Cari Pak, di mana dalilnya? Cari, di mana siapa yang pernah melakukan demikian? Boleh melakukan kajian, ketika kajian boleh joget, boleh bersentuh laki-laki perempuan, boleh bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Dalud wa adol. Sesat dan menyesatkan. Tapi uniknya, yang ikut banyak. Itu kalau ilmu dan iman dipisah. Intiza'an yattazi'uhu. Sekarang kita lihat. Bagaimana cara Nabi? Biqabtil ulama. Cara Allah mencabut ilmu tadi dengan mencabut para alim. Sekarang kita lihat. Bagaimana cara Allah mencabut orang alim itu. Kita lihat. Satu. Ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama. Dimatikan orang-orang alim yang soleh sedikit demi sedikit. Satu. Dihabiskan sama Allah. Meninggal. Si anu pakar meninggal. Siapa yang paling pakar? Meninggal. Kepakarannya meninggal. Dicabut. Satu. Cara Allah habiskan. Ada yang kedua. Allah cabut kepakaran. Paham Bapak Ibu maksudnya kepakaran? Kepakaran itu sulitnya kita mencari orang-orang yang pakar. Orang pakar di sini kita ambil contoh. Misalkan ahli waris. Persoalan ilmu al-faraid. Mencari orang yang ahli di bidang faraid di akhir zaman itu sama seperti mencari semut di lautan. Dapat atau tak dapat? Saking sulitnya. Mencari orang yang ahli fikih. Yang tawadhu. Yang beriman di akhir zaman sulit. Sangat sulit kita temukan. Di akhir zaman. Itu sangat sulit. Tapi, ada tapi ya. Mencari orang yang khutbah. Penceramah. Banyak. Banyak. Bertebaran Pak. Bertebaran. Cara yang kedua mematikan ilmu tadi. Dengan mencabut kepakaran. Sekarang kita lihat. Betul tidak perkataan saya? Atau perkataan baginda Nabi Muhammad SAW? Kita lihat. Yang paling banyak tenar itu. Yang ahlinya atau yang penceramahnya? Penceramah atau yang ahli? Yang paling banyak tenar. Pimpinan-pimpinan pesantren ternama. Yang berilmu yang hebat. Yang mana yang kita kenal hari ini? Wah ada Pak. Sedikit. Saya kasih tahu. Ada seorang ahli Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Bersanad. Sanadnya banyak. Kemudian. Pakar betul dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Sayangnya Mbak. Ndak punya. Kamera. Ndak punya TikTok. Ndak punya YouTube. Dan tidak punya ya Pak. Akhirnya kita nggak kenal Pak. Nggak kenal siapa dia. Yang kita kenal justru yang lain. Yang orang yang datang belakangan menganggap menjadi seorang yang berilmu. Orang berilmu itu. Saya punya guru ahli di bidang. Allah cabut, Allah dah meninggal. Profesor Dr. Haji Yunahari Ilyas. Itu dikenal betul Pak. Baik di sini, di Indonesia maupun di luar. Itu dikenal sebagai ahli ilmu Al-Quran. Tapi unik ya. Beliau sudah menikah. Begitu cepat Allah cabut. Abad. Orang ini. Allah meninggalkan. Allah cabut. Allah wafatkan dia. Di tengah. Ketika beliau meninggal.
keluar pernyataan di sekeliling orang-orang Muhammadiyah, pakar Al-Quran kami hilang. Pakar tafsir kami hilang. Begitu juga di sekeliling Majelis Ulama Indonesia. Kenapa begitu? Karena yang dibutuhkan itu yang disebut dengan alim tadi. Selain daripada dia berilmu yang tinggi, tapi dia punya tingkat rasa takut kepada Allah yang tinggi. Khasyah. Oh, kalau cuma sekedar pandai beriwayat, banyak Pak. Banyak. Orang seperti Gus Baha, baru sekarang kita tahu Pak. 2 tahun belakangan pernah kita lihat beliau. Tidak pernah Pak. Cuma ada orang yang berniat baik dan bermaksud baik. Datang. Gus, sampean niku wong alim. Ilmunya akeh, banyak. Perlu didengar orang banyak. Universitas Islam Indonesia membuka itu Pak. Izin sama Gus Baha, Gus, ilmunya jenengan mau kami sebarkan melalui media. Awalnya beliau ragu, takut. Akhirnya apa? Beliau katakan, silahkan. Itu yang paling penting. Yang paling penting sih, cara Allah mencabut ilmu tadi dengan mencabut kepakaran daripada orang. Sulit kita mencari orang yang betul-betul pakar, tapi yang mengaku punya pakar banyak. Yang mengaku pakar tuh banyak. Aku ini pakar arkeologi. Aku ini pakar. Aku ini doktor di bidang sosial. Tapi tidak sholat. Yang menggabungkan seperti ini yang susah. Ada ahli matematika. Juara olimpiade. Tapi tidak pernah sholat. Itu gimana coba? Oh, dalam agama dia Ustaz. Oh ya oke, kalau dia bukan agama Islam. Tapi kalau dia Muslim. Kalau ada orang berilmu menomorduakan agama, berarti tandanya bukan orang alim. Orang berilmu yang nomorduakan agama bukan orang alim. Kita ini kenal Al-Farabi, Ibnu Sina. Ada buku, bukunya tebal segini Pak. Sekitar 2000 halaman. Kalau saya tak salah sekitar 2000 lebih halaman. Judul bukunya At-Tib. Artinya itu buku tentang kedokteran. Yang ngarang langsung Ibnu Sina. Kapan umat muslim baru tahu itu? Baru-baru ini Pak. Baru pada abad ke-20. Itu sudah masa siapa? Daulah Abbasiyah. Berapa jarak rentang waktu dari Daulah Abbasiyah sampai sekarang? Setelah Turki Utsmani runtuh, dihapusnya semua Pak, dibuangnya semua, dibakarnya semua. Kita tidak ada yang tahu Pak. Siapa yang kenal dengan Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun itu Pak, bapak sosialis. Bapak sosialis, bukan Karl Marx yang didengar, yang dikenal oleh para ahli filsafat sekarang. Bukan. Ahli sosial itu bukan Karl Marx, tapi Ibnu Khaldun. Menulis buku judulnya Muqaddimah. Tebal. Sebegini. Muslim kah dia? Muslim. Apakah dia langsung cerdas? Begitu tidak. Apa landasan kecerdasan dia? Al-Quran. Agama nomor 1, ilmu yang lain mengikut. Ibnu Rushdi yang menulis buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dibaca di pondok-pondok. Perkiraan orang pondok, Ibnu Rushdi ini pakar Al-Quran, pakar fikih, bukan ahli fisika dan ahli kimia. Tapi sebelum dia jadi ahli fisika dan kimia, dia jadi ahli Al-Quran. Sekarang kuncinya situ Pak, dicabut. Loh kok bisa Allah cabut sekarang kepakaran? Dan bagaimana caranya? Cara Allah menghilangkan kepakaran itu, dimunculkanlah orang-orang munafik di tengah umat muslim yang mencoba memisahkan antara agama dengan ilmu. Yang mencoba memisahkan agama dengan kehidupan, dengan politik dan lain sebagainya. Dipisah. Sehingga mohon maaf, yang lahir ke muka bumi ini
orang-orang yang lisannya afqah tapi imannya tak ada. Itu yang ditakutkan. Yang ketiga, cara Allah mencabut ilmu. Tadi dengan qabdul ulama dan cara Allah mematikan ulama. Yang pertama dengan mematikan ulama, yang kedua dengan kepakarannya, yang ketiga tidak bisa didengar, sulit mengakses. Kita semua ini sulit mengakses mana orang-orang yang alim gitu. Dan kita di akhir zaman sulit membedakan mana yang benar-benar alim soleh dan mana yang pura-pura soleh. Yang ditampakkan oleh media itu bukan orang yang beramal soleh, tapi beramal salah. Yang ditampakkan oleh media. Kita ambil contoh. Ada seorang yang dianggap alim. Kemudian bagi-bagi waks, lempar-lempar sana, lempar sini. Misalnya contoh saja. Kira-kira dalam tradisi akhlaknya Nabi ada enggak begitu? Enggak ada, Pak. Artinya, perkataan Nabi pada poin yang pertama ini terbukti apa tidak? Terbukti. Kalau perkataan Nabi terbukti pada poin yang pertama, berarti Nabi betul atau salah? Nabi benar. Sekarang pertanyaannya, kita yakin tidak itu? Yakin. Di sini kita yakin. Tapi kita tetap ngikut tak orang-orang seperti itu? Sebagian di antara kita masih ngikut. Dan uniknya, orang munafik masih kita kasih ruang untuk berbicara. Di tengah siapa? Di tengah umat pos. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Tanda yang pertama tadi, biqabdil yaqbidul ilma. Mencabut ilmu. Yang kedua, yang dicabut oleh Allah, yang kedua kata Allah, kata Nabi, banyaknya para pendusta, manipulatif, sanawatut khada'at, masa-masa tipu daya. Yang kedua, kalian akan bertemu dengan satu masa, kata Nabi, masa itu sanawatun khada'at, masa-masa tipu daya. Ini saya tidak mau mengungkit-ungkit sebenarnya, Pak. Tapi tanpa saya ungkit, Bapak tidak paham tuh pasti. Bapak Ibu mesti tidak paham dan lihat. Dunia ini tipu daya. Sekarang Bapak perhatikan di mana bisa mencari kebenaran. Benar salah, yang salah betul. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Gimana kita mau cari yang benar? Manusia manipulatif. Yang lahir di akhir zaman itu, manusia-manusia manipulatif. Artinya apa itu, Pak Ustaz? Banyak penluto. Banyak para pendusta. Bermuka dua dan wajhid. Bermuka dua. Banyak manusia-manusia pengkhianat. Kita ambil karakternya, Pak. Na'udzubillahi tsumma. Kita ambil karakter. Kita perhatikan. Saya ungkit sedikit persoalan Israel dan Palestina. Perhatikan, Pak. Pembangkang, pengkhianat itu karakter siapa? Bani Israel. Berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran? Berkali-kali. Pertanyaannya, sekarang muncul manusia yang melebihi daripada Israel. Kira-kira lebih parah enggak daripada Yahudi? Saya tidak mau ukit lagi, Pak. Nanti kalau kita ukit, panjang lebar lagi, Pak. Panjang kali lebar, kali tinggi. Tapi uniknya manusia tidak sadar, Pak. Yang kita takutkan kita daripada bagian daripada pelaku kedustaan tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sekarang Bapak Ibu lihat di mana permasalahan apa yang hampir tidak ada, yang hampir tidak ada kejujuran. Hampir semua persoalan. Persoalan politik. Pertanyaan saya, mana politik yang jujur? Cari, Pak. Persoalan hukum hampir dipermainkan. Persoalan keadilan hampir tidak ada keadilan. Di mana letaknya, Pak? Dusta semua. Persoalan dusta semua. Kata Nabi, itu persoalan akhir zaman begitu nih, Pak. Itu yang kedua. Kita cepatin nih, Pak. Goyang kita nanti. Yang kedua. Yang ketiga. Karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga,
intisharul al-munkar, intisharul munkar. Kemungkaran bertebar luas. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa kalimat fahsya itu? Makna fahsya itu apa? Perkataan keji, maksiat, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat apa bentuk maksiat itu. Banyak apa? Dusta bagian daripada perbuatan keji. Mengkhianat bagian daripada perbuatan keji. Banyak perbuatan keji itu banyak. Dan kemungkaran. Apa kemungkaran itu, Bang? Kemungkaran itu apa? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang sangat tidak disukai oleh Allah, dan masuk dalam kategori kezaliman. Perhatikan baik-baik. LGBT. Masuk dalam perbuatan fahsya atau mungkar? Dua-duanya masuk. Zina. Masuk dalam perbuatan fahsya atau mungkar? Dari zina lakukan mungkar. Minum khamar, narkoba. Ini yang kita sebutkan ini perkara yang sulit untuk diatasi. Kita ambil contoh narkoba. Makin besar apa makin kecil? Kenapa kok makin besar? Bapak ini jawab sedih. Nanti kalau saya jawab susah. Kenapa kok makin besar? Karena banyak yang main. Maka sulit, Pak. Narkoba. Minum khamar. Bir bintang. Dan baik ada bintangnya ataupun tidak ada bintangnya. Perhatikan bagaimana intisyaruhu. Bagaimana tersebarnya minuman-minuman khamar. Sekarang semua ini Bapak Ibu. Kalau sifat jenisnya itu bisa dirubah sama mereka. Daging babi haram. Minyak babi? Halal apa haram minyak babi? Berapa banyak minyak babi yang kita makan? Mereka tak jual daging babi. Yang mereka jual itu minyak babinya. Ada 100 lebih nama babi itu, Pak. Mau pahanya, mau kakinya, mau kuku, segala macam itu. Ada namanya masing-masing. Dan itu banyak kita dapatkan dalam makanan, mohon maaf, makanan kemasan. Coba itu. Contoh, sosis. Sosis. Contoh lagi, kuaci. Saya tidak mengeneralisir kuaci. Tapi saya tak sebutkan mereknya, Pak. Karena saya lupa. Kalau ingat pasti saya kasih tahu. Dan banyak makanan-makanan yang lain. Marshmallow. Yang beberapa waktu lalu itu ditampilkan di media, di berita. Yang dimakan oleh siapa? Anak-anak kita, Pak. Bapak Ibu tak mau tahu siapa yang buat perbuatan begini? Yahudi. Apa tujuannya? Memusnahkan. Yahudi punya tujuan terhadap manusia hari ini. Tujuannya cuma satu, memusnahkan. Jadi semakin membuat. Jadi ini tujuan Yahudi itu hari ini, bagaimana populasi manusia di muka bumi ini bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Jangan tersinggung. Saya tak katakan program KB itu bagian daripada itu. Tapi saya mengatakan salah satu sarana untuk membuat semakin sedikitnya generasi, program itu hadir. Program KB itu kan membuat meminimalisir keluarga itu. Cukup 2 saja. Kalau mati 1, tinggal 1. Kalau mati dua-duanya habis. Makin hari. Bahkan uniknya lagi program yang lain ada namanya child free. Child free. Menikah tapi tak pengen punya anak. Nah, ini Bapak Ibu perlu paham. Karena memang child free ini program kaum liberal itu. Orang-orang Yahudi untuk perusak pola pikir itu. Nah, kembali kepada poin. Yang pertama tadi. Apa caranya? Qabdun yaqbidul ilmah. Mencabut ilmu. Kemudian setelah mencabut ilmu. Terjadinya. Apa tadi? Kemaksiatan, kemungkaran. Yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Dusta. Banyaknya orang dusta. Yang keempat. Kata Nabi yang keempat itu. Taqarabuz zaman. Waktu semakin dekat. Terasa semakin dekat saja waktu. Dan uniknya,
dalam waktu yang semakin dekat ini diterjemahkan oleh para ulama, waktu semakin cepat, waktu semakin terasa dekat. Kata para ulama, terjadinya perubahan, revolusi. Sekarang ini poin berapa kita sekarang? Dulu ada namanya manusia milenium 2000. Sekarang ini gen, udah lewat gen Z itu. Gen A, gen alpha. Bapak Ibu tahu gen alpha itu? Kalau yang tua-tua saya kira agak ragu sih. Tapi yang muda-muda mungkin. Kata lagi, tanda yang keempat, semakin banyak dan semakin terasa. Waktu semakin dekat dan semakin cepat. Ulama berbicara begini. Kata para ulama, ditinjau lebih luas. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Dulu orang mengenal guru cuma di sekolah. Sekarang tidak. Orang bisa mendengar, melihat guru di mana? Di YouTube, di TikTok, di Facebook, Instagram. Ini perubahan waktu. Pertanyaan saya adalah, kalau listrik mati, apa yang terjadi? Sekarang YouTube pakai internet gak? Kartu. Dulu Pak, telepon selulernya itu pakai telepon rumah. Naik nih canggih, pakai handphone Nokia. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nokia yang cuma bisa nelpon sama SMS. Oh, rebutan orang cari beli Pak, bagus beli. Setelah pakai Nokia, tersebut pula mereknya, nanti pandai-pandai lah. Setelah pakai barang cuma telepon doang, sekarang naik Pak, naik peringkat. Dari cuma telepon aja, sekarang bisa WA. Dari WA, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa dan lain sebagainya. Bisa searching YouTube, bisa melihat di Google, bisa mencari, semua ada. Apa yang Bapak butuhkan ada semua. Saya sakit jantung, obat sakit jantung paling mujarab, keluarlah. Tidak perlu diketik, pakai voice note. Keluar semua. Yang tadinya jauh Pak, kita mencari obat jauh. Datang. Pesan sekarang, besok datang. Pakai apa? Kurir. Online. Ada Shopee dan lain sebagainya. Tersebut juga namanya. Meskipun tidak disponsori. Sampai di sini paham Bapak? Waktu semakin cepat. Pertanyaannya adalah, apa yang kita butuhkan untuk mengakses itu? Kita butuh internet. Dari 3G. Kemudian naik dari 2G, 3G, 4G, 5G. Ntar lagi entah berapa G kita tidak tahu Pak. Mau 10G segala macam. Perhatikan baik-baik yang ingin disampaikan oleh Nati. Betapa manusia dilanda akan kiamat. Apa kiamat yang melanda manusia? Teknologi. Kita tidak menafikan perkembangan teknologi. Tidak. Justru kita harus mengakses. Memang wajib. Kita tidak bisa Pak sekarang ini. Jangan pakai HP. Tidak ada yang bisa menghubungi kita sekarang. Orang tidak mau nelpon biasa itu tidak ada mau sekarang. Uniknya, yang dilupakan oleh manusia, silaturahim. Dengan telepon cukup. Tanpa perlu datang ke rumah. Pertanyaan saya, lebih berkah mana datang ke rumah atau telepon? Satu. Itu tidak seberapa dampaknya Pak. Kita lihat dampak yang paling besar. Ketika manusia sudah ketika teknologi sudah mendominasi akal manusia, alam fikir kita, daya kebutuhan kita semakin tinggi dengan internet, dengan HP. Apa kriminalisasi yang muncul? Anak bisa bunuh orang tua kalau tidak dibelikan HP. Orang tua, istri bisa membunuh suami hanya gara-gara HP-nya dipegang oleh suami. Coba bayangkan. Ini karakter yang kita temukan di akhir zaman. Suami pasang aplikasi yang sangat sensitif. Tidak boleh sampai-sampai istrinya tidak bisa buka. Artinya apa yang muncul? Kecurigaan antara satu dengan yang lain. Uniknya lagi, dampak yang lain yang lebih besar. Dalam rumah tangga tidak ada komunikasi. Anak di ujung main HP,
Suami di ujung main HP, istri di tengah main HP. Oh, pertanyaannya di mana komunikasinya? Hilang keberkahan rumah tangga. Habis. Pakar teknologi mengatakan, gadget HP sangat merusak anak hari ini. Generasi. Sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dampak yang lebih parah daripada itu. Apa dampak yang lebih parah? Andai kata tidak ada internet, apa yang gitu? Hilang semuanya, Pak. Itu baru internet. Sekarang kalau lampu ini mati, kelak sebelum datangnya hari kiamat, di akhir zaman itu, Pak, nanti kita akan masuk pada masanya. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Tapi kalau kita ketemu masanya, ada masanya nanti listrik itu tidak berfungsi sama sekali selama 40 hari. Bapak, bayangkan ketika kebutuhan kita pada sesuatu yang sangat kita butuhkan, tiba-tiba Allah hapus. Sekarang saya tanya, internet itu bisa hidup tanpa listrik? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Orang-orang akan menjadi gila. Orang stres. Semua menjadi gila. Yang punya kebutuhan sekarang orang cari duit lewat mana? Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Ketika listrik mati, tak bisa akses apapun selama 40 hari. Gila, Pak. Stres semua. Dan itu pasti akan terjadi. Sekarang di Eropa sedang terjadi kiamat internet. Kiamat internet. Bukan tanpa makna. Bukan tanpa makna. Apa maksudnya kiamat internet itu? Yang terjadi di sana adalah gilanya manusia dengan internet. Akhlak hilang, adab hilang, ilmu hilang, semua hilang. Yang tersisa adalah manusia-manusia tanpa adab, tanpa akhlak. Dan itu mereka rasakan hari ini. Krisis moral, krisis ilmu, krisis akhlak terjadi. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah itu terjadi di negara kita Republik Indonesia? Mungkin atau tidak? Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima, yang terakhir. Kata Nabi, yang kelima itu. Semakin terasa perperangan muncul di sana sini. Ghazawatut, akan terjadi terus perperangan. Satu tempat yang lain perang terus yang tiada hati. Gejolak yang tiada hati. Kalau kalian temukan itu kata Nabi, maka bersiaplah. Bersiaplah. Persiapkan tina. Nah sekarang kita lihat Bapak. Palestina, Israel. Israel, Turki. Israel, Yaman. Saudi Arabia, tidak akur. Kemudian dengan Iran berkelahi. Amerika dengan beberapa negara. Di mana-mana perang. Suriah, penggulingan dan penaklukan sudah selesai. Kemudian Pakistan dan India. Kita lihat Pak, konflik-konflik penyebabnya apa? Satu, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, tanah kekuasaan. Tanah nenek moyang. Israel, Palestina, claiming. Bagaimana mengklaim ini tanah kami. Orang Palestina mempertahankan. Itu bukan persoalan. Perang agama. Yang dimaksudkan oleh Nabi akan terjadi perang di mana-mana. Kelak ending perperangannya adalah perang antara Yahudi dengan Muslim. Itu akhir Pak. Palestina dengan India. Apa konfliknya Pak? Konflik yang paling nampak itu konflik agama. Jangan dibalut dengan politik, yang dibalut dengan ekonomi. Pada hakikatnya itu bukan persoalan diplomasi. Itu persoalan perang agama. Sudah lama. Bukan persoalan pencaplokan wilayah. Bukan persoalan politik. Bukan persoalan diplomasi. Bukan persoalan yang lain. Persoalan agama. Yahudi, Israel, Zionis dengan Yaman
dengan Turki, dengan Palestina. Persoalan apa? Persoalan bukan tempat tinggal, bukan tanah. Itu bagian daripada lainnya. Yang paling penting adalah perang agama. Dan kelak diakhiri perang semua ini, Pak. Gejolak yang terjadi ini diakhiri dengan satu perang. Perang antara umat Muslim dengan Yahudi. Orang Yahudi berbondong-bondong dari Eropa pindah ke Israel. Dari Eropa mereka berbondong-bondong ke Israel. Umat mukmin yang tersisa di akhir zaman berhijrah dari negara-negara manapun, orang-orang beriman pindah langsung ke Palestina. Hijrah terakhirnya umat mukmin itu bukan Indonesia, bukan Saudi Arabia, tapi lebih ke Palestina. Di mana itu Bapak Ibu? Negeri Syam. Tahu Bapak Ibu Syam itu negerinya apa saja? Satu, Suriah, Damaskus, Palestina, Yerusalem, dan lain sebagainya. Negara yang didoakan oleh Nabi, termasuk salah satunya Yaman. Ada dua negara yang didoakan oleh Nabi. Syam. Ya Allah berikan keberkahan kepada negeri Syam dan Yaman. Sekarang Yaman mau diapakan? Mau diotak-atik. Bahkan sampai ke Indonesia pun orang-orang Yaman berdatangan ke sini dianggap pendusta. Dibuat manipulasi sebesar mungkin. Begitulah keadaan kita hari. Ini semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nubuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sampaikan setiap poin tadi secara detail, tapi secara tidak langsung kita sudah sampaikan poin utamanya. Tapi kata Nabi, persoalan itu sekarang kita lihat, kita buktikan sendiri. Tidak perlu kita pakai data, Pak. Datanya mana Pak Ustaz? Mana data-datanya? Kuantitatifnya mana? Kualitatif? Tidak butuh. Tengok sekarang, lihat sendiri. Kemungkaran mana yang tidak terjadi? Riba saja sampai hari ini, ada yang bisa katasin? Tidak ada Pak. Narkoba saja, ada yang bisa katasin? Sampai hari ini justru semakin lepas, semakin luas. LGBT semakin berbahaya di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh lah, ngapain ke Indonesia? Di Pekanbaru. Tanggal 25 April yang lalu. Ini berita terbaru, 25 April yang lalu. Ini bagian daripada faksa atau bukan? Bagian daripada faksa. Keji sangat. Anak sekolah keluar beritanya Pak di harian. Apa berita? Persoalan LGBT. Persoalan LGBT. Unik ya. Yang melaporkan tidak bisa membuktikan, padahal nyata, kemudian dia yang ditangkap. Jangan salah. LGBT ini berbahaya, Pak. Berbahaya. Berbahaya. Sangat berbahaya. LGBT itu sangat berbahaya. Nah, kembali kepada poin kita. Dari yang 5 poin yang kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama yang kita sampaikan. Yang pertama, ketika Allah mengatakan mencabut ilmu. Dengan model yang kita sampaikan, yang 3 model tadi, mencabut orang alim. Maka apa yang harus kita lakukan sikap seorang muslim? Hadirkan generasi-generasi yang berilmu dan beriman. 1. Kembalikan halakat, kembalikan model-model keilmuan yang islami. Kejar agama, dapat akhirat. Kejar akhirat, kejar dunia, kejar akhirat, dunia dapat. Kejar dunia, akhiratnya kabur. Itu kalau dunia duluan. Tapi kan harus seimbang Pak Ustaz, betul. Harus seimbang benar. Tidak salah. Tapi persoalannya bagaimana menyeimbangkannya. Akhirat dulu atau dunia dulu. Dari sekian banyak para ilmuwan muslim itu, hampir tidak ada satupun di antara mereka yang tidak hafal Quran. Hampir tidak ada satupun di antara mereka yang tidak hafal Quran. Hadirkan generasi yang kuat imannya, ilmunya, tangguh. Ini program yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Program yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana menciptakan manusia yang Qurani,
Tapi setelah itu terserah. Mau jadi apapun silahkan. Fisika, kimia, militer dan lain sebagainya silahkan. Yang kedua. Apa yang kita lihat daripada kejadian-kejadian hari ini. Kepastian nyatanya nubuat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi kita benar apa salah? Benar apa salah Bapak Ibu? Benar. Yang ketiga, bagaimana cara kita meyakini perkataan baginda Nabi di dalam diri kita. Sehingga tertanam rasa cinta dan kita bisa membangun peradaban-peradaban yang ingin kita bangun. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di akhir zaman itu cuma dua isi manusia. Satu munafik, yang kedua kafir. Sekarang tinggal pilih Bapak Ibu. Mau pada posisi yang kafir atau munafik? Mau pada posisi yang mana Pak? Jangan pada dua-duanya. Beradalah pada posisi orang-orang yang beriman. Yang kuat imannya dengan ilmunya. Bukan cuma beriman tanpa ilmu. Bukan cuma berilmu tanpa iman. Tapi dua-duanya harus iman. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada saya kira. Insyaallah. Dan nomor pertanyaan ini kalau dah kaitan akhir zaman lu kedak kayak mau mati aja rasanya kan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini Allah ridai, Allah ikhlas, Allah berkahi, Allah tepatkan, Allah kuatkan, Allah tanamkan dalam diri kita sebagai satu keilmuan yang baik. InsyaAllah bisa kita jadikan salah satu sarana untuk memperbaiki rumah tangga, menghadirkan generasi-generasi yang cinta kepada Allah dan Quran, menghadirkan generasi-generasi yang kuat dan beriman. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Jadi insyaAllah kita semua bisa menjadi orang-orang yang istiqamah dalam menyuarakan kebenaran yang hari ini sangat langkah di tengah umat muslim itu sendiri. Thumma na'udzubillah, na'udzubillahi, thumma na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم بارك لنا في أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وطور صدورنا ودلاء أهذالنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.